Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prabu Sukmawijaya. NIM saya 111211109. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembahasan saya mengenai pengaruh internal pada perilaku konsumen. Selanjutnya, pembahasan yang pertama itu mengenai pengertiannya. Pengaruh internal. Pengaruh internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mempengaruhi bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap suatu produk atau layanan. Faktor-faktor ini sangat personal dan bersifat psikologis, yang artinya dapat berbeda antara satu konsumen dengan yang lain. Pemahaman atas faktor ini sangat penting bagi perilaku bisnis agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Selanjutnya, jenis pengaruh internal pada perilaku konsumen. Yang pertama, poin motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, ada persepsi. Persepsi adalah bagaimana seseorang menafsirkan dan benar. Yang ketiga, sikap dan kepercayaan. Sikap adalah perasaan dan kecenderungan seseorang memberikan makna terhadap sesuatu objek atau ide, informasi yang diterimanya, sedangkan kepercayaan adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran yaitu adalah pengalaman pada masa lalu atau informasi yang diberikan dari lingkungan dapat mempengaruhi perilaku konsumen di masa depan. Yang kelima, kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian merujuk pada karakteristik psikologis individu yang stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, di sini ada dampak pengaruh internal dalam keputusan pembelian. Pengaruh internal sangat menentukan dalam setiap tahap pengambilan keputusan konsumen, mulai dari pengenalan kebutuhan hingga pasca pembeliannya. Misalnya, motivasi akan mendorong konsumen menyadari kebutuhan. Yang kedua, persepsi mempengaruhi bagaimana konsumen memiliki produk dari berbagai alternatif. Yang ketiga, sikap menentukan apakah konsumen akan loyal terhadap suatu merek atau tidak. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap keputusan konsumen. Dampak terhadap keputusan konsumen yang pertama di sini adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ini yaitu mencakup di mana di sini ada poin-poin eh, pengenalan kebutuhan, kemudian ada pengenalan kebutuhan itu memberikan sebuah. Selanjutnya adalah pencarian informasi atau menemukan informasi dari produk apa yang kita ingin gunakan atau ingin kita dapatkan. Kemudian adalah evaluasi alternatif atau mengcompare dengan apa saja pilihan yang kita akan dapatkan. Kemudian memutuskan pembelian atau keputusan pembelian. Kemudian adalah evaluasi pasca pembelian, apakah produk tersebut layak untuk dibeli ataukah produk tersebut memang pantas dibeli dan apakah bisa berlangganan pada ke distributor tersebut. Selanjutnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup itu ada yang pertama itu adalah kelompok referensi. Kelompok referensi ini bisa dibilang seperti lingkungan yang kita miliki di luar dari lingkungan keluarga, yaitu seperti adanya klub kita ataupun ada perkumpulan dengan teman-teman di luar dari kegiatan formal seperti adanya ekstrakurikuler ataupun perkumpulan-perkumpulan lainnya. Kemudian juga di sini adalah kelas sosial. Di sini mungkin bisa dikaitkan dengan mungkin di lingkungan mahasiswa ataupun di lingkungan sekolahan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan keluarga atau yang lebih ke internal lagi. Karena keluarga ini biasanya lebih strict karena lebih memiliki tujuan ketika ada keluarganya yang ingin membeli sesuatu karena mereka biasanya cenderung lebih mengarahkan apa yang sebenarnya dan apa yang sudah biasa di keluarga tersebut dilakukan. Dan selanjutnya di sini adalah jenis-jenis gaya hidup. Menurut Mawan dan Minor terdapat 9 jenis gaya hidup yaitu sebagai berikut. Yang pertama fungsionalis, yaitu menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting.
pendidikan rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja keras atau buruh berusia kurang dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki anak. Nurturers yaitu muda dan berpendapatan rendah, mereka berfokus pada membesarkan anak, baru membangun rumah tangga dan nilai-nilai keluarga, pendidikan di atas rata-rata. Aspirers yaitu berfokus pada menikmati gaya hidup yang tinggi, membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang berstatus, khususnya tempat tinggal, memiliki karakteristik UP klasik, pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang di kantor, menikah tanpa anak. Experientals yaitu membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-barang hiburan, hobi, dan kesenangan atau convenience. Pendidikan rata-rata tetapi pendapatannya di atas rata-rata karena mereka adalah pekerja kantor. Successors yaitu rumah tangga yang mapan, berusia setengah baya, dan berpendidikan tinggi, pendapatan yang tinggi. Dari kesembilan kelompok menghabiskan banyak waktu pada pendidikan dan kemajuan diri, menghabiskan uang di atas rata-rata, hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah moral majority, yaitu pengeluaran besar untuk organisasi pendidikan, masalah politik, dan gereja. Berbeda pada tahap empatinis, pendapatan tinggi kedua, pencarian nafkah tunggal. The golden years, yaitu kebanyakan adalah para pensiunan, tetapi pendapatannya tertinggi ketiga. Melakukan pembelian tempat tinggal kedua, melakukan pengeluaran yang besar terhadap pada produk-produk padat modal dan hiburan. Sustainers yaitu kelompok orang dewasa dan tertua, sudah pensiun, tingkat pendapatan terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan alkohol. Pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua, dan yang terakhir adalah subsister yaitu tingkat sosial ekonomi yang rendah. Presentasi kehidupan pada kesejahteraan di atas rata-rata kebanyakan merupakan keluarga-keluarga dengan pencarian nafkah dan orang tua tunggal, jumlahnya di atas rata-rata kelompok minoritas. Baiklah, berikut ini adalah contoh-contoh dari materi mengenai perilaku konsumen yang dari pengaruh internalnya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian informasi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.